Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi 'indillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu 'ilma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. telah berkata Imam Syekh Ahmad Muhammad bin Athaillah As-Sakandari dalam kalam hikmahnya, in aradta alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu lak. Jika kamu menginginkan tidak lepasnya dari kekuasaan, maka janganlah kamu menduduki kekuasaan yang tidak kekal bagimu. Kalau kamu ingin mendapatkan kekuasaan yang abadi, maka janganlah terikat ataupun menduduki pada tempat pada kekuasaan yang tidak kekal abadi. Munya kita hendak mendapatkan kemuliaan yang abadi, jangan menggantungkan kemuliaan yang tidak abadi. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan abadi, maka jangan terfokus kepada kebahagiaan yang tidak abadi. Kita dijelaskan melewati firman-firman-Nya Allah, melewati hadis-hadisnya Nabi Muhammad akan keadaan tempat yang abadi yang juga secara jelas dijelaskan tempat yang tidak abadi. Allah sudah pilihkan tempat kita yang abadi. Kok kenapa kita malah memilih tempat yang tidak abadi? Allah sudah pilihkan kita untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Kok kenapa kita malah berlelah-lelah menggapai kebahagiaan yang tidak abadi? Kebahagiaan yang abadi, kekuasaan yang abadi, dan tempat kekal yang abadi adalah akhirat, bukanlah dunia. Jadi setiap dari kita yang mengejar yang fana, maka dia tidak akan mendapatkan yang abadi, yang baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah tempat yang paling baik dan paling kekal untukmu. Ya Allah, ada rumah yang malah memilih rumah yang reot, yang hanya rubuh. Ya kan? Ujung rumah haji, tak kasih lihat Bali itu Banau, Basah Bumi, Bagana,
rumah yang bagus, di rumah yang kuat, di rumah yang kokoh. Malah yang memilih rumah yang reot, yang mau rokok. Nah, kalau dibahasakan bahasa kita adalah orang yang seperti ini atau kita yang seperti ini yang bungul. Akun menyasar yang ada abadi, meninggalkan yang abadi, bungul namanya. Ada yang kekal, ada yang baik, ada yang bagus, malah ditinggalkan hanya untuk yang tidak kekal dan yang tidak bagus. Rugi. Ya Allah. Seringkali disampaikan bahwa apabila uang yang bisa mudah rusak, duit yang mudah robek, itu ditaruh di dalam lemari besi. Ya. Itu uang tidak lagi jadi mudah robek, tidak lagi mudah rusak, karena sudah didepatkan, dimasukkan dan diamankan di dalam lemari besi. Bahkan di saat terjadi kebakaran, semua apapun di dalam rumah itu ikut terbakar, terkecuali lemari besi. Yang lemari besi itu dibikin oleh si pembuatnya anti api. Dibukalah di dalam lemari besi, dilihatlah apa aja yang ada di dalam lemari besi. Ternyata semuanya aman dan tidak ikut terbakar, karena lemari besinya tidak ikut terbakar. Uang yang tadinya mudah terbakar dimasukkan ke dalam lemari yang tidak mudah terbakar, itu uang tidak mudah terbakar. Begitu juga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menggantungkan diri kepada yang kekal, menggantungkan kehormatan dan kemuliaan kepada yang kekal, maka kehormatan yang tadinya sifatnya mendatang bisa hilang, bisa rusak, bisa berganti dengan kehinaan. Itu tidak akan terjadi kepadanya, karena dia telah menggantungkan semua itu kepada yang kekal, memasukkan semua itu ke dalam wilayah yang kekal. Orang yang kemuliaannya sudah dikekalkan oleh Allah, dengan dia dimasukkan oleh Allah di dalam wilayah yang kekal, maka tidak akan ada satupun manusia yang bisa menghinakan kemuliaannya. Bahkan waktu tidak akan mampu menghapus kehormatan dan kemuliaannya. Coba kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang maha terpuji, yang kemuliaannya kekal abadi, yang waktu berjalan sampai akhir ini, sampai saat ini tidak mampu untuk menghapus kemuliaan dan kehormatannya. Di bawah daripada pangkat Nabi kita Muhammad SAW, para kekasih Allah, para pewaris-pewarisnya, tidak juga hilang kemuliaannya, tidak juga hilang kehormatannya, karena di masa hidupnya dia mengikuti jalan kekasihnya, jalan Nabi Muhammad yang menggantungkan kemuliaan dan kehormatannya kepada yang maha kekal, kepada yang kekal. Maka kemuliaan dan kehormatan yang didapat di masa hidupnya tidak hilang walaupun dia sudah mendapatkan jatah di masa matinya. Semua apapun yang dikaitkan dengan yang kekal pasti akan kekal. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pandai
pandailah menggantungkan segala sesuatu kepada yang maha kekal. Jangan menggantungkan kepada yang tidak kekal. Apalagi hapun barabut kursi, barabut wilayah, barabut kekuasaan yang fana, dan menghiraukan aturan ataupun larangan-larangan yang ditegaskan oleh Allah yang maha kekal kepadanya, maka perbuatan hal yang mana meninggalkan yang bakal akan menyisakan kesedihan, akan menyisakan penderitaan selama-lamanya. Waliyahillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di majelis ilmu, duduk di dalam masjid, beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah yang maha kekal, yaitu Allah, dan kita pun akan dikembalikan ke tempat yang kekal. Sebelum kita dikembalikan ke tempat yang kekal, hati kita, tujuan kita, niat kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidaklah bisa kita dapatkan kecuali niat dan tujuan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan kita gantungkan kepada yang maha kekal, bukan kita gantungkan kepada yang fana. Kullu man 'alaiha fa, setiap apapun itu fa binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal, yang abadi adalah hanya Allah yang memiliki segala kemuliaan. Allah yang kekal, Allah yang abadi telah menetapkan tempat untuk kita yang abadi. Apabila kita bisa menggantungkan kemuliaan atau meraih daripada kehormatan yang abadi, maka kita akan ditempatkan di tempat yang terhormat kelak, dan itu kita dapatkan abadi. Dan apabila kita tidak bisa mendapatkan kehormatan yang abadi, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan kehinaan yang abadi, di mana tempatnya, yaitu neraka. Waliyahillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil lagi fakta dan realita bahwa Allah sudah memberikan gambaran orang yang mendapatkan kehormatan yang abadi dengan orang yang hanya mendapatkan kehormatan yang sementara. Kasih gambaran ini sebagaimana Allah sudah menampakkan gambaran ini sebagai pelajaran buat kita. Ada orang soleh yang memiliki murid yang banyak di masa hidupnya. Anggap saja beliau ini adalah abah guru kita semua, yang beliau bukan saja kita kenal sebagai orang soleh, juga adalah sebagai ulama besar di wilayah kita. Di masa hidup beliau banyak sekali murid beliau, banyak sekali orang datang kepada beliau, banyak sekali orang yang menghormati beliau. Dan setelah wafatnya beliau, orang-orang yang menghormati beliau, orang-orang yang memuliakan beliau, orang-orang yang datang kepada beliau di masa hidup beliau itu tidak berhenti untuk mendatangi beliau, untuk memuliakan beliau, dan untuk menghormati beliau. Beda dengan ada orang yang juga di masa hidupnya memiliki fans, memiliki jamaah, tapi dia hanya menggantungkan kehormatannya kepada yang tidak ada, meraih kehormatannya hanya sebatas kehormatan yang fana, kehormatan yang sementara, kemuliaan yang sementara. Dia langgar aturan-aturan agama,
Maka ketika dia mati, orang-orang yang tadinya datang kepadanya, orang-orang yang tadi cinta kepadanya, juga banyak jumlahnya, itu semuanya mulai satu persatu meninggalkannya. Sudah ada perbedaan. Yang satu, kita ambil saja contoh Al-Ghabun Zuhul, beliau di masa hidupnya banyak jamaah. Yang satu juga di masa hidupnya punya banyak jamaah. Tapi bedanya, yang satu Al-Ghabun kita Zuhul menggantungkan kehormatannya kepada yang abadi, meraih kehormatannya kepada yang maha abadi. Dan yang satunya itu hanya meraih kehormatan kepada yang tidak abadi. Maka terlihat jelas bahwa itu setelah mereka wafat, itu yang abadi kehormatannya tetap dihormati, tetap dimuliakan, walaupun secara zahir sudah tidak terlihat nampak. Yang